Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wastuti dari Prodi Manajemen Angkatan 2017 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah e-commerce dan dengan judul penelitian saya dari jurnal internasional tahun 2020 yaitu e-commerce. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu tentang e-commerce. Pertama-tama di sini adalah analisa e-commerce tahun 2020 di Indonesia. Pertumbuhan e-commerce Indonesia tahun 2020 yang meningkat cukup banyak dibandingkan 2019 dengan peningkatan 15 juta smartphone yang terkoneksi dan 25 juta pengguna internet. Hal ini mempertegas bahwa pentingnya visibilitas bisnis kamu di internet dengan menggunakan strategi digital marketing. Selain itu, pertambahan pengguna aktif media sosial sebanyak 12 juta menunjukkan semakin besar konsumen potensial yang kamu raih menggunakan marketing sosial media. Dari pembagian grup berdasarkan grup usia populasi, diperkirakan pengguna yang aktif belanja dan online berada pada grup 16 tahun hingga 64 tahun. Pada grup usia ini ada sekitar 66% dari total penduduk yaitu 179,7 juta jiwa. Ini adalah pasar potensial yang bisa kamu raih dalam pembelian online. Selanjutnya, di sini ada pengguna produk finansial di Indonesia, yaitu bisa dilihat dari PowerPoint-nya. Presentasi populasi berusia 15 tahun ke atas yang melaporkan memiliki atau menggunakan produk finansial. Yang pertama ada rekening bank. Rekening bank itu ada 48% penggunanya. Kartu kredit 2,4%, e-money 3,1%, membeli atau membayar secara online ada 11%. Sedangkan wanita dengan kartu kredit 1,9%, pria dengan kartu kredit 3,1%, wanita belanja online 13%, pria belanja online 9,4%. Analisa e-commerce Indonesia tahun 2020 itu dibanding data e-commerce Indonesia pada tahun 2019 hanya ada pertambahan sedikit sekitar 1% pada orang-orang yang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki rekening. Tapi bukan berarti hal ini sama karena ada lonjakan populasi yang sebenarnya menunjukkan adanya peningkatan. Ini menunjukkan ada peningkatan yang stabil pada alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan transaksi. Wanita masih unggul dalam bertransaksi online walaupun hanya 1,9% yang memiliki kartu kredit, tetapi ini tetap menjadi produk atau jasa yang punya segmentasi pasar terhadap wanita lebih besar dibanding pria. Ada banyak kasus di mana kartu kredit yang pria memiliki digunakan untuk membeli kebutuhan wanita, tapi perlahan presentasi pria yang berbelanja melalui internet pun perlahan meningkat. Di sini ada presentasinya aktivitas e-commerce Indonesia pada tahun 2020 ya, pengguna berusia 16 sampai 64 tahun. Dari data e-commerce Indonesia di atas bisa kita lihat pencarian informasi yang berhubungan dengan produk atau jasa masih mendominasi dengan angka 93,%. Hal ini menjawab pertanyaan kenapa CEO itu penting. Pada usia 16 hingga 64 tahun, 88% membeli suatu produk atau jasa secara online dan 80%-nya menggunakan HP atau tablet mereka dalam melakukan pembelian. Ini juga menunjukkan bahwa desain website yang optimal untuk tampilan HP atau tablet sangatlah penting dalam menjangkau pasar e-commerce Indonesia yang lebih luas. Di sini ada data e-commerce Indonesia tahun 2019 berdasarkan jenis barang ya. Yaitu pendapatan via e-commerce berdasarkan jenis barang. Yang pertama ada fashion dan skincare 4,79 miliar US dollar, elektronik 4,73 miliar US dollar, makanan dan kebutuhan pribadi 3,17 miliar US dollar, furniture 2,91 miliar US dollar, mainan dan hobi 3,16 miliar US dollar, traveling 13,6 miliar US dollar, musik digital 119 miliar US dollar, video game 937 miliar US dollar.
Di sini ada perbanding data e-commerce Indonesia 2018 versus 2019, bisa dilihat dari presentasinya aja ya. Penjelasannya, analisa e-commerce Indonesia tahun 2020, terjadi peningkatan drastis dalam perilaku belanja online dari e-commerce Indonesia sepanjang tahun 2018 dan sepanjang tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran kebiasaan dari belanja toko biasa menuju belanja dari toko online. Ini dibantu dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi seperti smartphone, paket data, atau internet akses dan lain-lain yang semakin terjangkau. Barang-barang seperti makanan kebutuhan pribadi, furnitur, dan mainan atau hobi meningkat secara pesat seiring dengan kemudahan dalam pengiriman barang. Sedangkan fashion dan elektronik meningkat sering dengan semakin aman untuk berbelanja online di e-commerce Indonesia. Dalam hal traveling belum terjadi peningkatan secara signifikan karena tren dari traveling sendiri belum masif di Indonesia. Perkiraan dari tahun ke tahun perlahan industri traveling akan terus naik meskipun tidak signifikan seperti jenis barang lainnya. Dalam musik digital dan video game belum terjadi peningkatan secara signifikan. Menurut aku salah satu faktor yang mempengaruhi adalah banyak orang Indonesia yang belum merasakan pentingnya membeli atau streaming musik digital dan video game original, sehingga pertumbuhannya pun tidak secepat pasar global. Di sini ada dua presentasi yang membedakan pembelian barang secara online tahun 2020 dan metode pembayaran yang digunakan di e-commerce Indonesia. Langsung saja, di sini ada analisa e-commerce Indonesia pada tahun 2020 lagi ya. Dia bisa ada metode pembayaran real yang digunakan konsumen dalam melakukan pembayaran di e-commerce Indonesia. Ini sangat penting karena metode pembayaran adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi keputusan pembeli. Dengan menyediakan metode pembayaran di atas, kamu bisa menjangkau pasar lebih luas, terutama pada metode pembayaran kartu kredit yang saat ini hanya disediakan oleh e-commerce besar di Indonesia. Metode pembayaran cash atau cash on delivery pun hanya memiliki presentasi 13%. Ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kemudahan akses terhadap kartu kredit, transfer bank, e-wallet, dan lain-lain. Jadi mungkin sudah saatnya kamu mengoptimasi bentuk pembayaran selain cash. Sini ada grafik sumber penemuan konsumen terhadap sebuah brand. Analisa e-commerce Indonesia tahun 2020. Dari data e-commerce Indonesia tahun 2020 di atas bisa kita temukan bahwa penemuan sebuah brand oleh konsumen mayoritas melalui media digital. Dari 8 data di atas, 2 merupakan dari media tradisional yaitu TV dan produk placement, TV seri dan film, dan 6 dari kanal digital. Selain menunjukkan efektivitas dari digital marketing, ini juga menunjukkan bahwa dengan digital marketing kamu bisa menjangkau pasar yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan media tradisional. Cukup sekian dari presentasi saya. Bila ada salah dan kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.